Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustia Agus, Prodi Pendidikan Antropologi, jurusan Sosiologi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial. Saya di sini akan melaksanakan seminar proposal yang mengangkat judul Solidaritas Sosial dalam Tradisi Mappadendam pada Suku Bugis di Desa Paria, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Langsung saja bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Manusia pada umumnya disebut sebagai makhluk sosial yang artinya tidak dapat hidup dengan kata lain, mereka membutuhkan bantuan orang lain. Manusia juga merupakan makhluk sosial yang tidak hidup sendiri tanpa saling berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga manusia bisa berinteraksi dan memiliki tujuan bersama dan kepentingan bersama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia juga selalu hidup berdampingan satu dengan yang lain, saling bekerja sama dan saling ketergantungan dalam memenuhi kehidupan dengan adanya kerjasama dan mempermudah penyesuaian terhadap lingkungan dan aktivitas yang dilakukan baik dari individu maupun kelompok. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang saya angkat dari latar belakang di atas, yang pertama, bagaimanakah bentuk solidaritas masyarakat dalam tradisi Mappadendam pada suku Bugis di Desa Paria, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. 2. Bagaimanakah pengaruh tradisi Mappadendam dalam kehidupan sosial budaya masyarakat di Desa Paria, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Tujuan penelitian. Pertama, untuk mendeskripsikan bentuk solidaritas masyarakat dalam tradisi Mappadendam pada suku Bugis di Desa Paria, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. 2. Untuk mendeskripsikan pengaruh tradisi Mappadendam pada suku Bugis dalam kehidupan sosial budaya masyarakat di Desa Paria, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama itu manfaat teoritis. Hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan sosial, terutama sosiologi agama, dalam melihat solidaritas sosial masyarakat dalam tradisi Mappadendam pada suku Bugis. Manfaat praktis ada 2. Yang pertama itu manfaat bagi masyarakat dan manfaat bagi pemerintah. Kemudian bab 2, tinjauan pustaka. Pertama, pengertian solidaritas sosial. Solidaritas sosial berasal dari 2 pemaknaan kata, yaitu solidaritas dan sosial. Solidaritas merupakan perasaan atau ungkapan dalam sebuah kelompok yang dibentuk oleh kepentingan bersama. Solidaritas sosial adalah sesuatu yang sangat identik di masyarakat karena dibutuhkan dalam sebuah kelompok untuk kepentingan bersama dan menjaga kelangsungan hidup para anggota kelompoknya. Kedua, bentuk-bentuk solidaritas sosial. Yang bagian A, tolong menolong atau gotong royong, dan bagian B, kerjasama. Selanjutnya, kajian teori. Pembahasan dalam kajian ini akan menggunakan pendekatan teori fungsional struktural. Dalam teori ini, Durkheim mengemukakan bahwa perubahan sosial terjadi sebagai hasil dari faktor-faktor ekologis dan demografis yang mengubah kehidupan masyarakat dalam kondisi tradisional yang diikat oleh solidaritas mekanistik ke dalam kondisi masyarakat modern yang diikat oleh solidaritas organik. Kemudian penelitian relevan. Adapun kajian relevan yang kemudian menjadi acuan saya yang berkaitan dengan judul penelitian saya itu yang pertama, Anugrah Alam Syam, yang meneliti tentang solidaritas sosial masyarakat nelayan dalam penangkapan ikan di Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Pinrang. Dalam skripsi tersebut mengkaji 2 persoalan, yakni gambaran kelompok nelayan di Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Menurut Anugrah Alam Syam, bentuk solidaritas sosial sesama nelayan yang sangat erat keakrabannya, saling membantu sesama dan karakteristik yang menjadi ciri-ciri sosial masyarakat nelayan. Kemudian yang kedua, Rahmat Hidayat, yang meneliti tentang solidaritas sosial masyarakat petani di Kelurahan Bontolerung, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa. Dalam skripsi tersebut mengkaji 2 persoalan, yakni solidaritas sosial masyarakat petani di Kelurahan Bentenge, Kecamatan Tinggi Moncong, dan yang kedua ada faktor penghambat dan pendukung solidaritas sosial masyarakat petani di Kelurahan Bontolureng, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa. Kemudian Badelia, yang meneliti tentang adat Mappadendam di Kenari, Kabupaten Pinrang ditinjau dari segi akidah Islam.
Dalam skripsi tersebut mengkaji 3 persoalan yaitu pengertian adat upacara Mapadendan dan pengaruh adat Mapadendang dalam masyarakat Kenari Desa Malongi-Longi Kecamatan Matirosompe ketiga pandangan akidah Islam terhadap pandangan adat Mapadendang. Kemudian kerangka pikir. Solidaritas sosial adalah kesetiakawanan yang menunjuk pada suatu keadaan hubungan antara individu dalam kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang dikuatkan oleh pengalaman emosi bersama. Adapun solidaritas sosial masyarakat yang menghubungkan tradisi Mapadendang pada suku Bugis dan dibentuk solidaritas masyarakat dan pengaruh tradisi Mapadendang dalam kehidupan sosial budaya. Kemudian bab 3 metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Kemudian lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Desa Paria Kecamatan Duampanu Kabupaten Pinrang. Fokus penelitian. Adapun fokus penelitian pertama, bagaimana bentuk solidaritas masyarakat dalam tradisi Mapadendang pada suku Bugis di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Kedua, bagaimana pengaruh tradisi Mapadendang dalam kehidupan masyarakat di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Kemudian informan penelitian. Sumber pertama di lapangan atau individu-individu yang diselidiki, yakni sasaran adalah penggawa Padendang, ketua kelompok tani, dan masyarakat. Kemudian teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan teknik analisis data kualitatif. Selanjutnya teknik pengabsahan data. Teknik yang digunakan dalam pengabsahan data tersebut adalah teknik triangulasi data. Teknik triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.